Penggerak Angkatan 8 Kabupaten Mamasa. Perkenalkan, saya Robinson dari SMK Negeri 1 Mehalaan akan bertindak sebagai supervisor. Saya Mawardita dari SDK Minanga bertindak sebagai coach. Saya Christian dari SDN 008 Rantelemo bertindak sebagai coaching. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan melakukan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Baik, selamat pagi Bu Mawar. Pagi Pak Robinson. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjadi supervisor Ibu dalam melaksanakan proses coaching terhadap coachingnya ya. Sebelumnya saya ingin menjelaskan dulu bahwa dalam proses coaching nanti Ibu harus memilih alur yang akan diterapkan, apakah alur tirta atau rasa. Kemudian penerapan prinsip coaching harus diterapkan, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Selanjutnya saya akan mengajukan beberapa pertanyaan Bu. Yang pertama, Ibu Mawar ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana? Ya, terima kasih Pak. Jadi dari kegiatan hari ini ya saya ingin Bapak membantu saya mengembangkan kompetensi mendengarkan penuh, kemudian kehadiran penuh, dan kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik Bu. Selanjutnya bagaimana yang nanti Ibu inginkan untuk saya nilai? Bagian mana? Saya ingin dinilai dari keterampilan saya dalam mendengarkan aktif. Dalam mendengarkan aktif ya. Terakhir, apa harapan Ibu dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini? Harapan saya bisa mengembangkan ketiga kompetensi yang ada pada coaching. Baik. Oke, Ibu silahkan melakukan coaching terhadap coachingnya. Silahkan Bu. Terima kasih Pak. Pagi Pak Christian. Selamat pagi Bu Mawar. Bagaimana kabar Pak? Baik Bu. Oke. Hari ini Bapak Christian mau cerita apa? Ada yang bisa saya bantu? Jadi begini Bu, saya ingin bercerita seputar pekerjaan saya di sekolah. Jadi permasalahannya seperti ini. Jadi setiap sekali saya memberikan tugas kepada anak didik saya di kelas 5, karena saya akan mengajar di kelas 5, saya berikan tugas PR. Rata-rata siswa yang mengerjakan PR itu mungkin kuranglah dari 50%. Jadi seharusnya mungkin yang bisa sampai 70%. Ya, jadi seperti itu saya alami. Iya. Dari cerita tadi Pak Christian mau dalam sisi coaching kita saat ini apa tujuan Bapak untuk bercerita kepada saya hari ini? Baik, jadi begini, tujuan saya adalah saya ingin menemukan solusi dari permasalahan yang saya alami. Jadi setelah coaching yang kita laksanakan kali ini, saya berharap saya bisa keluar dari permasalahan yang saya alami ini dan bisa menemukan solusi. Jadi seperti itu harapan saya, tujuan saya setelah coaching ini. Dari permasalahan yang Pak Christian cerita tadi mengenai banyak siswa yang tidak mau kerja PR, ya, saya mau bertanya kepada Pak Christian, kira-kira idealnya siswanya Bapak, menurut Bapak, siswa mau mengerjakan PR ketika seperti apa? Jadi maksudnya idealnya dari keadaan itu seperti apa Pak? Menurut Pak Christian. Jadi kalau menurut saya idealnya siswa saya itu bisalah sampai 60 sampai 70% yang bisa mengerjakan PR. Karena sebenarnya yang sesuai harapan yang seharusnya diharapkan yaitu 90 sampai 100%, karena ini menyangkut dengan tugas-tugas PR yang akan diberikan kepada siswa. Karena kita dalam memberikan penilaian kepada siswa, tentunya kita melihat dari tugas yang dia kerjakan. Tetapi
untuk saat ini target saya dulu, karena ini kan cuman 40 sampai 50%, jadi target saya bisa sampai 70% dulu lah. Nanti target berikutnya baru mungkin bisa sampai 90 sampai 100%, jadi seperti itu Bu. Baik, terima kasih Pak. Selanjutnya pertanyaan saya selanjutnya, karena Bapak sudah memiliki target, jadi pertanyaan saya, adakah kira-kira usaha dari Bapak atau tindakan dari Bapak untuk bisa mencapai target ini Pak? Setidaknya 90% lah. Iya, jadi saya secara pribadi sebelumnya saya sudah melakukan ya, setiap siswa saya itu tidak mengerjakan PR, saya memberikan pertanyaan, saya menanyakan, nah kenapa tidak mengerjakan PR? Dan anak-anak ini mengatakan ada yang lupa kerjakan PR, ada juga yang mengatakan bahwa mereka bermalam di rumah saudara, bermalam di rumah keluarga sehingga mereka tidak mengerjakan PR. Dan inilah menjadi persoalan. Nah, untuk saat ini terus terang saya belum melakukan upaya, tapi saya merencanakan ke depannya saya akan membuat sebuah rancangan. Rancangannya adalah yang pertama, menugaskan kepada siswa secara mandiri untuk membuat jadwal aktivitas siswa setiap hari, mulai dari misalnya bangun pagi sampai pada misalnya tidur. Jadi saya ingin membuat jadwal supaya, dan di dalam jadwal itu ada dijadwalkan juga belajar dan mengerjakan PR, sehingga mengatasi anak-anak ini lupa akan ilmu, karena sudah ada jadwal yang bisa saja itu ditempel di dinding rumah atau di mana saja di tempat-tempat umum yang anak itu mudah jangkau. Dan itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, saya juga akan melakukan kolaborasi dengan orang tua murid, khususnya bagi murid-murid yang kurang sekali dalam mengerjakan PR saya memberikan. Nah, saya akan menghubungi orang tua mereka supaya bisa mengontrol anak-anak mereka dalam hal mengerjakan PR, karena saya kira bahwa orang tua murid ini adalah mereka ini berhadapan terus dengan anak setiap hari. Jadi saya rasa bahwa ketika misalnya orang tua mengingatkan anak-anak mereka untuk mengerjakan PR atau belajar, kira ini akan efektif untuk anak-anak dalam menyelesaikan tugas pendidikan seperti itu. Itu Pak, jadi Bapak sudah melakukan usaha, yaitu salah satunya membuat jadwal sebagai pengingat, kemudian sudah juga berusaha bekerja sama dengan orang tua. Pertanyaan saya selanjutnya, apakah Bapak sudah pernah mencoba untuk menceritakan ini kepada kepala sekolah atau kepada rekan sejawat? Iya Bu, jadi selama ini saya sudah pernah mengkomunikasikan ini kepada pertama kepada kepala sekolah dan juga kepada rekan-rekan sejawat, dan rata-rata yang kami alami juga rekan-rekan sejawat juga mengalami hal yang sama. Tetapi saya hanya menceritakan itu, kami belum bisa menemukan solusi yang tepat untuk menyelesaikan persoalan ini. Jadi kalau berbicara soal menceritakan ini kepada rekan sejawat dan juga kepada kepala sekolah, itu sudah sering kami lakukan, tapi kami belum bisa menemukan solusi yang tepat untuk menyelesaikan persoalan ini. Jadi seperti itu. Jadi Bapak sudah berusaha untuk bercerita kepada rekan sejawat juga kepada kepala sekolah. Jadi saya kira menurut saya apa yang sudah Bapak lakukan ini sudah luar biasa Pak, usaha Bapak untuk berusaha agar siswanya bisa mengerjakan PR atau tugas yang diberikan oleh Bapak sebagai gurunya ya. Jadi pertanyaan saya selanjutnya Pak, apa tantangan Bapak dalam melakukan usaha-usaha ini atau tindakan-tindakan ini? Kira-kira ada tantangannya? Jadi setiap kita melakukan sesuatu yang baik pasti selalu ada tantangan.
tantangan yang pertama, ketika misalnya anak-anak saya suruh membuat jadwal, tentunya juga anak-anak itu belum bisa melakukan secara mandiri, sehingga tantangannya adalah anak-anak belum bisa mengerjakan secara mandiri. Makanya mungkin perlu bimbingan dari guru untuk membuat jadwal. Kemudian tantangan yang kedua adalah sulitnya untuk berkomunikasi dengan orang tua, karena rata-rata orang tua murid ini agak sulit untuk dijangkau, sehingga itu yang agak menyulitkan. Tetapi dari tantangan ini saya menyuruh anak-anak yang setiap anak didik saya itu saya ambil nomor handphonenya, orang tua mereka saya ambil nomor handphonenya supaya saya catat dan saya bisa berkomunikasi lewat telepon. Itu tantangannya. Jadi luar biasa Pak Christian, dari tantangan-tantangan yang Bapak hadapi ya Bapak bisa mengatasinya dengan baik. Selanjutnya Pak, apa rencana Bapak dari tindakan-tindakan yang sudah Bapak lakukan ini? Apa tindak lanjut? Jadi tindak lanjutnya adalah tentunya setelah coaching ini dilaksanakan, saya akan segera mengeksekusi program yang saya akan laksanakan ini. Karena ya selama ini memang ya hanya dalam pikiran saja, tidak pernah belum pernah dilakukan, sehingga itulah yang saya akan upayakan supaya itu akan segera saya lakukan di sekolah. Seperti itu. Luar biasa Pak. Adakah target waktu yang bisa ditentukan supaya bisa dikatakan bahwa ini tindakan saya ini atau aksi saya ini bisa berjalan dengan baik? Ya, targetnya mudah-mudahan minggu depan saya akan segera laksanakan. Untuk targetnya ya seperti yang saya katakan tadi, bahwa ini kan prosesnya harus pelan-pelan, tidak langsung misalnya kita langsung 100%, tetapi proses itu harus melalui tahap mulai dari misalnya tadi saya katakan 70% sampai pada 100%. Jadi itu target-target bertahap seperti itu. Terakhir Pak, adakah yang bisa membantu Bapak untuk mencapai target ini? Adakah orang-orang yang bisa atau yang bisa membantu Bapak untuk mencapai target yang sudah Bapak tentukan ini? Iya, tentunya dalam melaksanakan sebuah program harus kita butuh kolaborasi, bekerja sama dengan pertama kepala sekolah. Jadi kepala sekolah sangat dibutuhkan karena kita akan komunikasikan bahwa ada kegiatan seperti ini. Kemudian yang kedua adalah tentunya orang tua siswa sendiri. Jadi tanpa kolaborasi dengan orang tua siswa, saya yakin program ini tidak akan berhasil. Melalui kolaborasi, orang tua bisa mengawasi anak-anak mereka untuk mengerjakan tugas dan proyeknya, saya kira itu akan berhasil. Kemudian yang ketiga, saya juga tetap menjalin komunikasi dengan peserta didik saya, sehingga bisa berjalan dengan baik. Jadi seperti itu. Terima kasih Pak Christian. Jadi intinya menjalin kerjasama atau kolaborasi dengan berbagai pihak ya, antara lain kepala sekolah sendiri sebagai atasan, bisa juga rekan sejawat, orang tua, dan terlebih murid itu sendiri. Jadi dari sepanjang pembicaraan kita saat ini, bagaimana perasaan Bapak setelah Bapak bisa bercerita dan saya juga sudah mendengarkan cerita Bapak? Apa bagaimana perasaan Bapak? Jadi kalau ditanya soal perasaan, tentunya saya sangat senang dan bahagia karena pada kesempatan ini saya merasakan kelegaan, bisa menemukan solusi dari permasalahan yang saya alami. Karena sebenarnya sebelum kita melakukan coaching ini, saya agak ragu untuk melakukan program kita. Melalui kesempatan ini, melalui coaching yang dilakukan pada saat ini, saya semakin percaya diri untuk segera melaksanakan program yang saya sudah rencanakan. Seperti itu. Terima kasih Pak Christian atas kepercayaan Pak Christian sudah berbagi cerita kepada saya. Mudah-mudahan kedepannya Pak Christian akan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya akan semakin lebih baik lagi. Jadi terima kasih juga Bu pada kesempatan ini
sudah meluangkan waktunya memberikan saya membangkitkan pikiran-pikiran yang sebenarnya terpendam. Jadi saya ingin mengucapkan terima kasih. Ya Pak. Baik Ibu Mawar, luar biasa telah melaksanakan proses coaching ya. Selanjutnya kita akan berdiskusi lagi sejenak Bu. Setelah Ibu melakukan proses coaching ini, izinkan saya mengajukan beberapa pertanyaan. Silakan. Yang pertama, bagaimana Ibu menilai performa dari kompetensi yang Ibu terapkan tadi? Kalau saya menilai dari saya sendiri Pak, jadi tadi itu saya sudah berusaha untuk menerapkan kompetensi yang ketiga-tiganya itu, dan yang saya memperlihatkan tadi itu adalah kompetensi mendengarkan aktif. Jadi, Oke, jadi apa yang membuat Ibu mengatakan demikian? saya tadi sudah mendengarkan dengan seksama apa yang disampaikan oleh coaching. Jadi saya bisa mengajukan pertanyaan lagi kepada coaching dari hasil saya mendengarkan tadi. Jadi luar biasa Bu ya. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Iya, silakan. Secara umum dalam proses coaching Ibu sudah sebagian besar melakukan atau menerapkan alur tirta ya Bu ya, mulai menerapkan prinsip coaching yaitu mitra, kemudian menjadi proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Tadi juga Ibu sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot untuk menggali apa yang menjadi potensi coachingnya sehingga bisa diutarakan dengan baik. Lanjut, bagaimana Ibu mendengarkan hal ini? Jadi saya sangat berterima kasih atas pengamatan yang Bapak bisa lakukan saat ini, dan saya akan berusaha untuk meningkatkan lagi performa yang saya sudah miliki saat ini. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya Ibu. Mohon maaf, saya ingin memberikan pengamatan dari aspek yang belum Ibu terapkan. Seharusnya Ibu di sini juga menanyakan terkait dengan komitmen coaching dalam melaksanakan rencana aksinya itu. Ya, jadi apa rencana selanjutnya? Mendengar hal ini Pak, jadi saya akan berusaha untuk belajar lebih banyak lagi, terutama dalam menerapkan alur tirta dari proses coaching ini. Oke, terima kasih Bu Mawar sudah melakukan proses coaching, sudah berkenan untuk disupervisi, dan saya akan hasil supervisi saya ini Bu, saya akan catatkan dalam format supervisi akademik. Dan sebagai penutup Ibu, pertanyaan terakhir, apa yang Ibu dapat dari proses coaching yang dilakukan? Dari proses coaching yang dilakukan hari ini, saya bisa belajar banyak hal, khususnya dalam mengembangkan kompetensi coaching. Kemudian saya juga sudah bisa untuk membantu coaching dalam menemukan solusi dari masalah yang dimiliki. Baik, luar biasa Bu, terima kasih atas atensinya, boleh berkenan untuk melaksanakan proses coaching dan disupervisi. Terima kasih atas apa yang Ibu sudah lakukan pada saat ini. Oke, terima kasih Pak.